Kalian pasti sudah dengar berita tentang Sapam Plaza Indonesia yang terekam di CCTV menyiksa anjing hingga ia dipecat di pekerjaannya, dan ternyata itu berita hoax. Mengapa itu bisa terjadi? Ayo kita masuk ke materinya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Randy Dias Hilrian. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam semester 6. Dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup penting dan sedang ramai dibahas, yaitu kesulitan masyarakat modern mengenai berita kebenaran dan berita hoax. Kalian pasti pernah dengar tentang hoax, bukan? Ya, hoax. Berita-berita palsu yang sering menghantui masyarakat Indonesia, platform-platform seperti TV, koran, dan hingga platform-platform sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan sosial media lainnya. Nah, pasti dari kita semua bingung, bagaimana sih cara membedakan ini berita benar atau ini berita hoax? Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, sering terjebak dengan berita-berita palsu tersebut. Dan kenapa itu bisa terjadi? Mari kita bahas satu-satu penyebabnya. Yang pertama adalah kita suka mencari info yang cocok sama pendapat kita. Setiap hari kita kebanjiran info dari berbagai sumber, baik itu dari sosial media maupun portal berita. Kebanyakan info membuat kita sulit membedain mana yang berita benar, mana yang salah. Biasanya kalau ada berita-berita yang sesuai apa yang kita percaya, maka kita pasti bakal langsung share dan tidak mengecek berita tersebut secara lebih detail. Kedua, teknologi dan sosmed bikin info menyebar cepat banget. Yang saya sudah bilang seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan sebagainya itu menyebar info dengan sangat cepat dan membuat itu viral hingga hitungan detik. Itulah yang membuat kita terbawa dengan viral itu tanpa kita mengetahui apakah itu berita benar atau itu berita salah. Yang ketiga adalah berita hoax yang sering mainin emosional kita. Nah, misalnya kayak ada berita-berita menyentuh hati atau berita-berita yang membuat kita kesal, itu pasti kita terikut dengan berita tersebut hingga kita sudah langsung percaya dan ingin sebarin aja berita itu. Nah, bagaimana yang terjadi? Nah, seperti contohnya tadi sudah bilang di awal, seperti berita Sapam di Plaza Indonesia yang akhirnya dipecat karena tersebar video CCTV yang menampakkan orang tersebut menyiksa atau menendang anjing hingga terluka, dan video tersebut disebarluaskan oleh salah satu influencer yang terkenal di TikTok. Nah, karena video yang disebar oleh influencer tersebut membuat publik marah karena menayangkan Sapam itu hanya menyiksa anjing tanpa mengetahui kebenarannya, kenapa dia menyiksa anjing dan sebagainya, hingga itu booming dan sampai terdengar oleh pihak Plaza Indonesia dan akhirnya memecat Sapam tersebut dan merugikan berbagai pihak. Dan setelah diusut dari sisi tersebut, ternyata video tersebut merupakan cuplikan saja dari bagian dia menyiksa anjing saja. Ternyata Sapam tersebut hanya menyelamatkan kucing yang terluka karena digigit oleh anjing. Jadi di video CCTV tersebut menjelaskan bahwa Sapam itu hanya menyelamatkan kucing yang terluka karena anjing tersebut menyerang kucing dan Sapam ingin mengusirnya saja, seperti itu. Tapi karena berita tersebut sudah viral di berbagai platform dan menyebabkan kemarahan publik hingga akhirnya merugikan berbagai pihak, seperti itu. Nah, dari contoh nyata tersebut, bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah-masalah berita hoax di Indonesia tersebut agar tidak salah lagi untuk memilih mana berita yang benar, mana berita yang salah? Yang pertama, edukasi literasi digital. Di masa sekarang, literasi tidak hanya di buku, tetapi juga di digital. Nah, literasi digital ini perlu diajari di sekolah maupun komunitas. Dan pemerintah turut serta dalam membantu mengadakan workshop ataupun seminar mengenai berita-berita hoax tersebut. Yang kedua, peningkatan kesadaran publik. Yang saya sudah katakan, seperti influencer atau tokoh-tokoh terkenal perlu aware atau melawan berita-berita hoax dan menyebarkan berita positif. Karena mereka adalah public figure yang dilihat oleh masyarakat kita. Mereka perlu memilih atau memilah atau menyebarkan berita-berita yang sekiranya baik untuk kita terima dan menolak berita-berita yang tidak benar. Dan akhir kata saya, mari kita menjadikan masyarakat yang lebih kritis dan cerdas dalam menerima konsumsi informasi. Terima kasih atas perhatian kalian, dan yuk mulai sekarang kita lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan berita. Sekian dari saya, bye-bye.